Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 4. Pada video ini kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Sebelum masuk ke KPK dan FPB, kita akan belajar dulu tentang keterbagian atau bilangan habis dibagi. Lalu setelah itu kita akan belajar kelipatan, dan yang ketiga belajar juga tentang faktor. Untuk kelipatan, itu juga ada tahapannya ya. Kita akan mengenal kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau yang disebut dengan KPK. Sedangkan faktor itu nanti akan belajar tentang faktor prima, kemudian ada faktor persekutuan, baru kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu tentang keterbagian atau bilangan habis dibagi. Sebuah bilangan habis dibagi artinya jika dalam operasi pembagiannya tidak bersisa. Contohnya, 8 dibagi 2 sama dengan 4, itu tidak ada sisanya ya. 9 dibagi 3 sama dengan 3, itu juga tidak bersisa. Tetapi 9 dibagi 2 itu sama dengan 4 dan ada sisa 1. Jadi, 9 itu habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 2. Ada beberapa ciri bilangan yang habis dibagi. Ini bisa kita gunakan untuk menentukan bilangan itu habis dibagi atau tidak. Nah, sebuah bilangan yang habis dibagi 2 itu syaratnya satuannya harus genap, termasuk 0 ya. Contoh, 162. Di sini satuannya adalah 2. Maka karena 2 bilangan genap, jadi 162 itu habis dibagi 2. Sekarang kita perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. 123 itu tidak habis dibagi 2 karena satuannya ganjil, angka 3. 108 itu habis dibagi 2 karena satuannya genap, angka 8. 110 itu habis karena 0 satuannya. 115 tidak habis karena satuannya 5. Ada seterusnya. Jadi ketika satuannya itu bilangan genap, maka dia akan habis dibagi 2 atau bisa dibagi 2. Sedangkan jika satuannya bilangan ganjil, itu berarti tidak akan habis dibagi 2. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi yang termasuk bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Sekarang yang kedua. Bilangan yang habis dibagi 3 itu ada syaratnya juga. Jika angka penyusunnya habis dibagi 3, maka bilangan tersebut itu akan bisa dibagi 3. Misalnya 162, 1 tambah 6 tambah 2 itu hasilnya 9, dan 9 itu habis dibagi 3, maka 162 habis dibagi 3. Kita lihat bilangan-bilangan berikut ini. 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Nah, berarti ini bisa dibagi 3. 1 tambah 1, 2 tambah 0, 2. Nah, ini tidak bisa, tidak habis dibagi 3. Yang ini 4 tambah 2, 6. 6 tambah 3, 9 tambah 6, 15 bisa dibagi 3, berarti ini bisa. Dan yang ini 3, 4 hasilnya 8, maka tidak bisa dibagi 3. Seperti itu. Yang ketiga, bilangan yang habis dibagi 4. Syaratnya adalah 2 angka terakhir harus bisa dibagi 4 atau habis dibagi 4, termasuk ratusan atau 00. Contoh, 1624. 2 angka terakhirnya 24 ya, jadi habis dibagi 4. Perhatikan contohnya. 1223 ini tidak bisa karena 2 angka terakhirnya 23. 3112. Nah, ini bisa karena 2 angka terakhirnya 12. Yang ini bisa karena angka terakhirnya 36. Dan yang ini tidak bisa karena angka terakhirnya 14. Yang terakhir, bilangan itu bisa dibagi 5 jika angka satuannya 5 atau 0. Contohnya 3165. Ini satuannya 5, maka habis dibagi 5. Bisa dibuktikan sendiri ya dengan mengkotret. Nah, sekarang kita akan berlatih menentukan bilangan yang habis dibagi. Siapkan alat tulisnya, nanti anak-anak bisa menulis jawabannya, dan setiap soal ada 10 detik. Sudah siap ya? Oke, mari kita mulai.
mari kita cocokkan jawaban kalian ya. Kita lihat pembahasannya. Nomor 1, bilangan yang habis dibagi 2. Syaratnya adalah bilangan terakhirnya genap. Jawabannya 1234. Angka 4 itu genap. 2, bilangan yang habis dibagi 3. Ini 507. Ini kalau dijumlahkan 7 dan 5 12. Yang ketiga, bilangan yang habis dibagi 4. 2 angka terakhirnya harus bisa dibagi 4, yaitu yang keempat 1624. Bilangan yang habis dibagi 5 harus 5 atau 0, berarti pilihannya adalah yang kedua 5090. Yang nomor 5, bilangan yang habis dibagi 3. 1, 2, 3 yang betul, kalau dijumlahkan 6 ya. Kemudian yang berikutnya nomor 6, habis dibagi 2. Ini harus genap, berarti yang 222. Ini sisanya bilangan ganjil ya. Kemudian nomor 7, bilangan yang habis dibagi 5. Syaratnya adalah harus 0 atau 5. Berarti jawabannya yang ketiga, 3535. Bilangan yang habis dibagi 4, ini 2 angka terakhir harus kelipatan 4 atau dibagi 4, yaitu yang 3232. Yang ke-9, bilangan yang habis dibagi 3. Berarti jumlahnya harus bisa dibagi 3. Jawabannya ini. Dan terakhir, bilangan yang habis dibagi 2. Itu berarti harus bilangan genap. Jawabannya adalah 3040. Nah, demikian pembahasan dari Bapak, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar.